Ini wasiat Rasul kepada Abu Hurairah. Saya begitu baca hadis ini yang sahih, saya pun terkejut. Sepertinya Rasul sudah tahu akhir zaman umatnya bakal suka ketiduran. Subhanallah wa bihamdi 100 kali. Barang siapa sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, man qala subhanallah wa bihamdi fil yawmi 100 marra huttat anhu khatayah wa in kanat mithla zabadil bahr. Barang siapa yang mengucapkan 100 kali subhanallah wa bihamdi dalam sehari, diampuni segala dosanya walaupun dosanya lebih besar daripada puih laut. Bisa enggak diukur puih laut? Berapa besarnya, berapa banyak? Tidak bisa. Sepanjang pantai, sepanjang pinggiran laut, semua itu puih laut. Tidak bisa dihitung, tidak bisa ditimbang, tidak bisa diukur. Biarpun dosanya lebih besar dari itu, hanya 100 kali subhanallah wa bihamdi dalam sehari, Allah ampuni segala dosa kita. Subhanallah. Berapa lama subhanallah wa bihamdi 100 kali? Saya sendiri baca 4 minit. Tak lebih 4 minit. Tapi berapa kita rugi? Ternyata 4 minit bisa menjamin ampunan dosa. Bagaimana kalau setiap hari itu dilakukan? Rasulullah SAW menawarkan sahabatnya, ayajazu ahadukum an yakuna lahu fil yawmi wal layla alfa hasanah. Apakah ada yang punya keinginan memiliki 1000 kebaikan dalam sehari? Sahabat bertanya, siapa yang tidak mau? Mau kami ya Rasulullah, 1000 kebaikan dalam sehari. Ucapkan subhanallah 100 kali, dapat 1000 kebaikan. Hanya subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. 3 minit. Tak lebih. Banyak kesempatan jamaah sekalian, di usia kita yang begitu singkat, yang begitu padat, yang begitu cepat, belum lagi kita belum tahu masalah kematian kita kapan. Ini hal yang biasa, sederhana, seperti zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat membantu mencapai usia yang panjang, tapi dalam usia taat, walaupun dalam usia hitungannya tidak panjang. Kalau lagi sakit, apa yang harus buat? Kalau lagi sakit, apa yang harus buat? Berobat kan? Berobat kan? Habis berobat, alhamdulillah banyak yang bisa kembali sehat, kembali alhamdulillah beraktivitas. Berarti sehat, kehilangan kesehatan bisa kembali insya-Allah. Rugi usaha dan insya-Allah kepercayaan kita kepada Allah bangkit kembali dengan bantuan saudara dan keluarga, insya-Allah bisa dengan modal baru dan usaha yang lain, insya-Allah bisa kita berkembang. Berarti rugi usaha, masih ada luang lagi untuk kita berusaha lagi. Banyak hal yang kita rugikan bisa dikembalikan dengan ikhtiar, bekerja keras dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali satu hal yang tidak bisa dikembalikan, waktu, umur. Malam tidak bisa tahajud, aduh rugi, kapan saya ganti? Tidak ada, sudah malam, tunggu malam besok. Kalau masih punya usia sampai malam besok. Makanya selalu saya sampaikan ke jemaah, jangan tinggalkan salat malam walaupun 2 rakaat, tutup dengan witir. Karena salat malam tidak harus 8, salat malam tidak harus 10. Sedikit demi sedikit diistiqamahkan lebih baik daripada banyak tapi terputus.
Salat malam tidak harus tidur dulu. Sering saya sampaikan, kaget, katanya harus tidur dulu. Kenapa tidak harus tidur dulu? Karena salat malam waktunya bukan jam 12, bukan jam 1, bukan jam 2. Waktu salat malam mulai habis Isya sampai subuh. Di awal boleh, di tengah malam boleh, di akhir malam boleh. Memang lebih baik di akhir sepertiga terakhir. Tapi ini kembali kepada kondisi kita masing-masing. Ada ibu-ibu merasa, aduh, kalau jam 3 aku aja tidur jam 1. Ada orang yang alhamdulillah jam 9, jam 10 udah bisa tidur. InsyaAllah rutin jam 3 saya bisa bangun santai-santai, bisa tahajud. Tapi ada ibu-ibu lagi galau, dah bisa tidur, kefikiran, ada urusan sama suami kah, ada urusan anak kah, ada urusan hutang sana sini kah, pusing, dah bisa tidur, bolak-balik baca ayat Al-Kursi berkali-kali, bahkan habis surah Al-Baqarah tapi dah bisa tidur juga. Itu bagaimana solusinya? Kalau sudah, ya Allah, udah jam 2 mulai nantuk, ketiduran, belum dijamin bisa bangun. Syukur-syukur kalau bangun subuh. Makanya ini kembali kepada keadaan kita. Ketika kita merasa diri kekhawatiran, ketiduran, tidak bisa bangun, segera ambil air wudu, salat semampunya, 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, sesuai kemampuan kita. Tutup dengan witir, 1 rakaat boleh, 3 rakaat boleh, 3 rakaat pun sekaligus boleh, atau dipisahkan 2 dan 1. Udah, habis itu tidur. Sudah tertulis dalam buku amal ahli witir. Kalau bangun lagi masih ada waktu kira-kira 20 menit ingin tahajud, boleh tahajud, tapi tidak boleh witir lagi, karena Rasul melarang 2 kali witir dalam 1 malam. La witrani fi layla, tidak ada witir 2 kali. Ada yang tanya, apa sih dasarnya kalau boleh kita salat sebelum tidur? Ada 3 hadis dan 3 amalan yang Rasul sampaikan kepada 3 sahabat. Abu Dzar radhiyallahu an, Abu Hurairah radhiyallahu an, dan beberapa sahabat yang lain yang mendapatkan wasiat yang sama. Saya ambil satu contoh hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah telah memberikan kepadaku 3 amalan. Ausani khalili bi thalath. Ausani khalili bi thalath. Rasul telah memberikan kepada aku 3 amalan. Ini kata siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang pertama, an asuma min kulli syahr 3 ayyam. Setiap bulan puasa 3 hari. Ini amalan pertama. Dijelaskan di hadis yang lain, yang dimaksud 3 hari setiap bulan adalah ayyamul bid, 13, 14 dan 15. Amalan yang kedua, wa an usalli duha, jaga salat duha. Yang ketiga, wa an utira qabla an anam. Wahai Abu Hurairah, jaga witir sebelum tidur. Ini wasiat Rasul kepada Abu Hurairah. Saya begitu baca hadis ini yang sahih, saya pun terkejut. Sepertinya Rasul sudah tahu akhir zaman umatnya bakal suka ketiduran, makanya sudah ada solusi dari zaman Rasul. Abu Hurairah,
jaga witir sebelum tidur. Ini buatmu dan umatku yang nanti datangnya suka ketiduran. Udah, Rasul sudah kasih jawabannya. Daripada rugi, tidak sama sekali dapat pahalanya, Rasulullah SAW mengingatkan, innallaha witrun yuhibbul witr fa'awtiru. Allah maha witir, Allah cinta witir, jagalah witir. Bapak ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kembali lagi, usia itu nikmat, nikmat besar. Bahagia seorang yang mampu dengan kecerdasan menaturkan waktu. Dan subhanallah, kalau kita melihat kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya banyak hal yang kita lakukan, tetap dunia kita jalan, tapi ibadah pun bisa jalan. Contoh sederhana, zikir kepada Allah. Apa sih susahnya kita terus gerakkan lidah kita berzikir kepada Allah? Zikir kepada Allah tidak harus wanita dalam keadaan suci. Zikir kepada Allah tidak harus wudhu dulu. Zikir kepada Allah tidak harus menghadapi kiblah. Zikir kepada Allah tidak harus di masjid. Dimanapun kita berada, jalan kaki, di mobil, di rumah, di pas lagi masak, semua kita boleh berzikir. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Basahi lidahmu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu amalan yang menjamin masuk surga. Dengan hanya basahi lidahmu dengan zikir kepada Allah. Amalan yang paling ringan tapi pahalanya yang paling besar, itu zikir. Ringan. 2 kalimat, ringan di atas lidah, berat di atas timbangan, dicintai Allah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. 2 kalimat. Tapi kalau diucapkan memang sangat mudah, ringan. Tapi kalau ditimbangan di sisi Allah, berat. Berat timbangannya, pahalanya besar. Bukan hanya berat di timbangan, tapi Allah mencintai kalimat ini. Berarti kalau kita ucapkan kalimat yang dicintai Allah, insyaAllah nanti akan Allah mencintai kita. Qul huwallahu ahad. Rasulullah SAW bersabda, man qara qul huwallahu ahad fil yawmi wal layla 10 marratin bana Allahu lahu baitan fil jannah. Di riwayat qasran fil jannah, sebagaimana di Musnad Imam Ahmad Hanbali, kemudian riwayat Imam Tabarani dan Baihaqi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang baca qul huwallahu ahad dalam sehari 10 kali saja, dapat rumah di dalam surga. Di riwayat yang lain, dapat istana di dalam surga. Qul huwallahu ahad 10 kali. Berarti hal-hal yang sederhana, kalau tidak diingat, tidak diamalkan, tidak diperhatikan, masuk dalam ayat innal insana lafi khusr. Sungguh manusia akan merugi.